Tidak disebutkan sifat pemakmur masjid di dalam Al-Quran kecuali dengan sifat-sifat yang terbatas. Karena ayatnya pun dibuka dengan adatul hasri, huruf pembatas. Ditemukan di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi. Jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf pembatas, maka hukumnya hanya berlaku atau terbatas pada yang disebutkan di ayat saja, tidak keluar dari situ. Saya beri contoh bandingan dulu. Zakat itu dikeluarkan dan disalurkan hanya untuk 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Kenapa tidak boleh di luar 8 golongan itu? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan untuk golongan berikut. Jadi di luar golongan itu tidak menerima zakat. Nanti ada skema lain seperti infak, sedekah umum dan sebagainya. Ayat pemakmur masjid dibuka dengan kata innama, memberikan kesan bahwa tidak setiap orang memiliki satu kecenderungan, satu nikmat, satu keinginan untuk berkontribusi memakmurkan masjid. Di dalam bidang apapun, program atau tahapan apapun. Ada yang bertugas mengelola, ada yang bertugas untuk membangun, ada yang bertugas mensupport kegiatan, ada yang bertugas untuk bisa berkontribusi di aspek-aspek lainnya. Nah, semua itu kata Allah adalah kalangan terbatas. Jadi kalau Allah sudah berikan satu spesialisasi tersendiri dan dinilai oleh Allah sebagai golongan yang spesial, maka manfaatkan status itu sebelum nanti bertukar atau selesai tugasnya dan kembali kepada Allah insyaallah dalam kemuliaan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang diberi kesempatan memakmurkan masjid itu, kata Allah, harus menyatukan dulu visinya sebelum membuat program. Jadi sebelum membuat program di masjid, satukan dulu visinya. Visinya untuk mendapatkan ridha Allah, proyeknya akhirat untuk membawa bekal pulang saat akan dihisab. Jika semua kepentingannya lillah, semua karena Allah, maka apa yang kemudian Allah tunjukkan? Orang-orang itu akan menjadi istimewa di hadapan Allah, lalu mulai membuat program dari kenikmatan salat yang khusyuk, wa aqamas shalah, pengelolaan harta yang bisa bermaslahat atau kepentingan-kepentingan agama dan sosial, wa ataz zakah, wa lam yakhsha illallah, dan semua fokusnya karena Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka orang-orang yang beraktivitas demikian insyaallah akan digolongkan pada golongan orang-orang mendapatkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari bagian ayat yang disebutkan tadi.